Apabila kamu menyimpan, maka tiap bulan sekian persen kamu dapati. Ini juga beranak. Setiap yang beranak itu dinamakan riba. Setiap yang riba ini menentang Allah, maka Allah menyatakan perang kepada orang yang riba. Hal riba ini dimakan oleh kita. Daripada keuntungan riba ini dimakan oleh kita, disajikan dari makanan cipulan, dia undang ke rumah dia, kemudian hasil daripada riba ini dimakan oleh kita. Maka mengalirlah darah-darah yang haram kepada badan tubuh, yang sedang hidup api neraka jahanam karena menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau riba ini tetap riba, berperang dengan Allah, maka bagaimana inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar? Bagaimana salat ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kita sendiri tidak dapat melaksanakan salah satu unsur yang masuk ke naluri jiwa. Darah yang haram ini masuk, apalagi potongan daripada daging sapi, kemudian darahnya yang diharamkan oleh Allah masuk kepada tubuh kita yang diharamkan oleh Allah. Yang nanti kita membeli di pasar, di sana tukang masaknya semeraut, asal cuci, habis itu merah-merah pun dimasak terus. Ada yang masaknya setengah masak dimakan. Ini juga perbuatan keji dan mungkar, karena mungkar Allah mengharamkan darah. Kata wadama walahma walahmal insir, yaitu darah dan babi. Ini juga dapat membuat perbuatan keji dan mungkar, karena darah itu mengalir apabila makanan itu masuk kepada tubuh, disaring oleh hancur. Bila hancur, terjadilah pati daripada menjadi sumsum, atau sumsumnya dari menjadi darah, ya, menjadi darah. Tetesan darah ini masuk kepada tubuh. Dari jantung dia memompa timbul hati yang tidak benar. Dia pompa saat satu detik, dia memompa jantung, semua bergerak. Naik darah itu ke lisan, ke ujung lidah, timbullah lidah yang tidak benar, lidah yang mencuri, yang tidak pernah malu kepada Allah, lidah yang mencaci, yang terlalu takut kepada Allah, lidah yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Bahkan membuat pola cerita yang tidak pernah malu dan takut kepada Allah. Sesukanya saja lidah. Bila dia bergeser saat itu lidah baik, tetapi dia lari kepada mata memandang kemaksiatan, melihat harta orang, melihat ini dan sebagai timbul jealous. Aku juga kepingin dengan seperti mereka kaya, padahal sudah tahu itu semua akan ditinggalkan. Allah tidak itu, bahkan itu memberatkan kita, tapi kita tetap hubut dunia, kita cinta untuk dunia ini karena nafsu yang membawa keburukan. Selalu pertengkaran terjadi, mulut terjadi pertengkaran, mata memandang maksiat, mulut bertengkar terjadi dengan istri, dengan anak yang tidak pernah malu kepada Allah. Bagaimana fungsi satu masalah saja? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak dapat dicegah bila kita tidak diberikan kepahaman kepada masyarakat atau kepada kita sendiri, maka kita pun tidak paham. Tapi muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, unsur daripada mulut yang dibersihkan, rupanya fungsi mulutnya dibersihkan, iktibar daripada mulutnya dibersihkan sebelum salat ini, rupanya subhanallah besar sekali manfaat bagi insan itu sendiri apabila mulut ini bersihkan. Rupanya kunci kemaksiatan ini mulut. Apabila mulut ini sudah berkata, akan menerkam diri sendiri. Harimau yang akan menerkam diri kamu. Mulut inilah yang menceburkan diri manusia ke dalam neraka, menghancurkan hati dan perasaan insan itu sendiri hingga manusia tertipu. Maka mulut ini harus dijaga. Maka Sayyidina Ali berkata, penjarakan mulut kamu sebelum kau dipenjarakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fungsi yang awal sekali kita bersihkan mulut, supaya kita memahami, supaya dapat menerobos inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulut. Apabila manusia yang berpidato memberikan dakwatul Islamiyah, dakwah untuk keselamatan, tetapi dia sendiri yang berpidato tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebab dia tidak ada contoh
Tidak ada contoh yang baik, tidak ada contoh untuk dapat dicontoh oleh insan, sehingga tidak menimbulkan akhlak yang terpuji, akhlakul karim. Maka itu Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim." Jangan kau berkata kepada ibu bapak kau. Bapak, wala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Jangan kau tinggikan suara kamu di antaranya. Wa qul lahuma qawlan karim. Hendaklah kau berkata yang baik-baik. Kalau kiranya ibu berkata, di anak ini berucap yang lembut di bawah daripada suara ibu dan ayah, dan juga ibu juga lembut di bawah daripada suara suaminya. Ini rupanya perkataan-perkataan ini fungsional yang sangat besar sekali. Nah, apabila seorang istri sendiri tidak menghormati suami dengan suara yang tinggi, suami akan terjadi timbal balik dengan suara yang tinggi. Anak juga memperhatikan tabiat kedua ibu bapak dengan suara yang tinggi, dia juga akan menjawab panggilan ibunya dengan suara yang tinggi. Karena di dalam rumah tangga tidak ada etika, tidak ada attitude-nya, ya, tidak ada attitude, etika yang baik tidak ada. Bagaimana? Bagaimana kita inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena akhlak di dalam rumah tangga sudah mulai tidak ada. Dalam proses perkataan dulu, si ibu tidak berakhlak kepada suami, suami tidak berakhlak kepada istri, semuanya tidak ada akhlak. Sehingga anak-anak yang muncul, anak yang tidak berakhlak, dan suara yang lantang, dan jawab terjadi. Karena ini tidak pernah malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara mulutnya karena Allah Maha mendengar. Ini yang terjadi, neraka di dalam rumah tangga. Jelas tidak akan terjadi. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apabila di dalam rumah tangga seorang suami telah menjaga lisannya, istri telah menjaga lisannya, anak telah menjaga lisannya, adalah contoh sebagai tetangga yang sebelah. Bila tetangga sebelah melihat di dalam rumah tangga aman, damai, akur, lisannya dijaga, suami juga hormat kepada istri dan ibu daripada anak-anak, tidak memarahi istri di hadapan anak-anak. Kalau dia berbicara hanya sebagai kias saja kepada istrinya, kalau istrinya paham. Dan istri juga tidak akan marah terhadap suaminya, karena dia tahu suamiku adalah pemimpin, Tuhan dalam dunia. Karena kalau Tuhan dalam dunia, karena takut kalau murka suami, Allah murka. Ini yang ditakuti adalah murka Allah. Kata Allah, kau akan lihat murkaku apabila suami murka, aku murka. Apabila suami engkau reda, aku reda. Ini juga harus dipahami oleh seorang suami. Bukan sekadar dia telah paham yang demikian lalu sewenang-wenangnya dia akan berbuat. Dia harus memahami dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkata seorang suami yang malu dan takut kepada Allah, tentu berkata dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ini dulu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didikan ini tidak terdapat di dalam kita. Di sekolah guru terpeki-peki, anak juga demikian. Tidak akan terdapat di sekolah dengan akhlak. Nah, dulu tahun 1940 atau 42 atau 43 dan sebagainya, 1912 terus, hanya dengan mata saja seorang guru melihat muridnya sudah tidak sanggup berdiri, rasanya gemetar hanya dengan kerlingan mata, bukan dengan suara tapi pandangan saja. Dan rokan satu dibawa oleh guru dari kejauhan. Selepas sekolah, guru dari jauh pakai bicycle, pakai sepeda, dari kejauhan murid lihat, lari, takutnya bukan kepala, ada guru lewat, dia takut bertemu dengan gurunya, karena dia betul-betul adab seorang guru terdahulu itu ada akhlak yang mulia, sehingga anak-anak betul-betul takut. Di rumah tangga juga demikian, ayah dan ibunya mengajarkan dengan kerlingan mata, dengan berdehek. Anak melihat, tak kala itu dia kerling mata anaknya takut lari, tidak sanggup pergi keluar rumah tangga, tidak. Karena ajaran akhlak yang baik, tidak meninggikan suara. Dan seorang ibu berkata, "Biar nak, ayah ada takut."
anak tidak berani keluar, liwat di hadapan ayahnya pun tidak sanggup karena akhlakul karimah, akhlak yang baik. Di sini karena perkataan itu lebih dipelihara. Ini baru dapat inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini tidak akan dapat dalam dunia sekarang. Kenapa? Karena kita tidak berpandukan Al-Quran Al-Karim, tidak berpandukan hukum hakam Allah yang ada dalam Al-Quran. Kita melihat keadaan zaman di mana di Amerika, di London terjadi dialog antara ibu dan ayah, antara ibu dengan anak, ditonton oleh orang banyak, kemudian di sana dinilai oleh masyarakat pula. Itu yang dicontoh oleh anak-anak di mana televisi, di mana istri dan rumah tangga yang menyentuhnya. Tidak dapat. Di sini menimbulkan tidak adanya akhlak. Suatu pendidikan ini karena orang bukan berusaha untuk mendidik akhlak yang terpuji. Di sini hanya berusaha untuk matematik, berusaha untuk paham matematik, komputer selesai. Maka antara murid dan guru tidak ada kelihatan guru yang patut dicontoh tauladan oleh murid. Hanya diambil ilmunya, tetapi karakter gurunya tidak dapat dicontoh oleh murid. Begitu juga anak dan istri dalam rumah tangga hanya tahu itu ayah dan ibu, tapi karakter seorang ibu tidak dapat dicontoh karena ibu dan ayahnya bertengkar lewat mata dan telinganya. Akhirnya dalam rumah tangga menjadi neraka buat anak-anaknya. Dia tidak akan hidup dalam rumah tangga dan lari dari rumah tangganya. Dia merasa malu karena ayah dan ibunya terjadi pertengkaran mulut. Bagaimana? Salah satu fungsional mulut yang dibersihkan tetapi tidak dijaga selepas dan terjadi sebelumnya. Disinilah rusaknya ibadat daripada insan itu. Manusia itu sendiri salat. Khadir muliakan Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau di zaman Rasulullah SAW, orang yang berjalan menghormati orang yang duduk, orang yang di atas kendaraan menghormati orang yang pinggir jalan, saling hormat menghormati. Tapi dalam sekarang yang tua tidak menghormati juga yang muda apakan lagi. Patut yang tua juga menghormati yang muda karena kemudaannya itu dihormati dia supaya dia dapat mencontoh kelakuan sifat akhlaknya. Yang tua juga dihormati yang muda. Begitulah terjadi saling hormat menghormati. Kemudian saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ini tidak ada watawassaw. Masing-masing egoisme yang terjadi. Aku ini guru, aku ini sudah sekolah tinggi, aku ini kan sudah LG, aku ini sudah. Jadi akunya egoisme ini tidak ada ketawaduan. Bagaimana akan membuat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Bagaimana proses kenyataan salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar? Maka infakkan mulut harus dijaga, baik di dalam masyarakat apapun dalam rumah tangga. Menjadi suatu pemimpin dalam rumah tangga. Kadang-kala suami berjanji, istri berjanji kepada anak, suami berjanji kepada istri, janji juga tidak ditepati yang demikian rupa. Mulut ini akan mengakibatkan rusaknya kehidupan rumah tangga karena janji-janji. Apakah lagi terhadap pemerintahan, awak sebagai pemerintah juga janji-janji terjadi. Tipu semua, rumah tangga tidak dapat ditepati. Bagaimana juga mentepati masyarakat yang kiranya yang patut kita ayomi. Maka ini tidak akan terjadi. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Awal daripada kehidupan ini maka itu dibersihkan mulut supaya malu kepada Allah, akan berbicara kepada Allah, nanti akan berdiri menghadap Allah, berbicara kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita semua palsu belaka, tipu belaka. Apa yang kita dapat buktikan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya setakat pembacaan tetapi bukan pertanggungjawaban. Padahal perkataan ini adalah suatu perjanjian metafisik kita. Kami berjanji kepada Allah. Seluruh metafisik ini bersatu berjanji keluar dari mulut. Inna salat, sesungguhnya ibadat, salatku
wa nusuki padaku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi hanya Engkau ya Allah, bagi Engkau ya Allah, Rabbil alamin. Tapi proses pembuktian tidak ada. Ini mulut kamu juga yang berbicara. Dari mulut inilah yang pembersihan mulut kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tetapi mulut inilah yang tidak betul. Maka itu Allah berkata, Allah menyatakan satu masa, al-yawma nahtimu ala afwahihim. Satu hari nanti kami kunci mulut kamu rapat-rapat, mungkin dijahit mulut kamu. Untuk kelimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sehingga kamu tidak dapat berkata lagi. Kalau dari kunci berkata pun tidak dapat. Lalu apa yang bersaksi? Tangan dan kaki ini bercerita bagaimana jahatnya mulut ini. Maka ini apabila kita memahami tentang mulut, takutlah kita kepada Allah, takut kepada Allah setakut-takut. Karena mulut ini besok tak dapat berbicara di hadapan Allah, sehingga terkeluar lidah. Keluar lidah ini karena tidak dapat berbicara lagi. Kemudian masuk ular kelalipan dari mulut ini. Bayangkan kalau kiranya ratusan ekor ular berut-rut masuk dalam lubang mulut ini sudah pecah. Kamu menonton di mana film-film, tayangan film yang manusia tidak ada kulit lagi, tinggal tulang belulang, kemudian mulutnya penuh dengan ular. Kamu nonton, tapi kamu sendiri karena terbiasa nonton tidak pernah berpikir tentang dia. Sehingga kemaksiatan terjadi. Hasil dari pembicaraan kamu yang sepakat dan tidak malu kepada Allah, lalu kamu korupsi, kamu curi harta masyarakat, kamu curi harta daripada bangsa, kamu curi harta, kau tipu harta orang lain dan sebagainya, kau beri makan kepada anak istri, masuk ke mulut anak istri kamu, menjadi darah daging yang haram dan sebagainya. Ini mulut juga yang paling utama. Tanpa kau pikirkan bagaimana inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka itu hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dalam masalah mulut ini baru dibersihkan, kita kaji supaya kita berpikir tentang betapa pentingnya mulut ini untuk membuat manusia menjadi akhlakul karim. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala kehidupannya dia jaga bagaimana mulut Rasulullah, pembicara Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah, akhlakul karimah, bagaimana Rasulullah ini sebelum menjadi nabi mempunyai akhlak yang baik. Itu mulutnya, perkataannya lembut menghadapi siapa saja, menghadapi Yahudi kan dia, Nasrani kan dia, kafir Quraisy kan dia, sehingga semua menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Padahal adakah didikan dari seorang ibu ayah? Ayahnya telah meninggal dunia sebelum dia lahir ke muka bumi. Adakah didikan seorang ibu? Ibunya meninggal dunia sebelum dia besar. Sebelum dia besar, baru beberapa tahun umurnya ibu telah pergi, yatim dan piatu. Tamsil oleh Allah, dilihatkan oleh Allah. Ini contoh manusia, contoh yang dijadikan contoh untuk manusia yang akhir zaman. Tanpa ayah, tidak ada ibu, fakir dan miskin. Kenapa akhlak yang baik? Kamu ada, bapak ada, ibu ada. Kenapa anak tidak punya akhlak yang baik? Kenapa? Ayahnya ada, ibunya ada, tidak punya akhlak yang baik anaknya. Karena ayah dan ibunya tidak berakhlak, mustahil membuahkan anak yang berakhlak. Mustahil. Maka itu kembali berpikir ayah dan ibu, belajar akhlak dulu. Belajar saling hormat menghormati dalam rumah tangga. Belajar malu anak mendengar aku. Mustahil aku akan memarahi ibunya. Ibu yang melahirkan dia, tentu anaknya juga sakit hati. Tentu si bapak berpikir, mustahil aku marah ibunya yang melahirkan ini. Mustahil istriku ku marah begitu. Yang banyak kebaikannya daripada yang kejelekannya. Maka Sayyidina Umar berkata, tak kala seorang sahabat melihat istri suka marah-marah dalam rumah, sahabat ini bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Tak kala dia datang dekat depan rumah khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, didengarnya istri Umar pun marah dengan Umar pula. Tapi Umar bijaksana,
Tak kala ditanya sampai dia pulang. Kata Umar, mau kemana engkau? Wahai Khalifah, tadinya sebenarnya aku ingin engkau nak bertanya tentang istriku bagaimana. Aku dengar istri kau marah-marah, jadi aku pulang sama saja istriku dengan istriku. Kata Umar, istriku banyak baiknya daripada yang tidak baik. Banyak baiknya daripada yang tidak baik. Suami yang bijak. Kenapa banyak baiknya daripada yang tidak baik? Dia memasakkan aku tak kala aku kelaparan. Dia sajikan makanan aku tak kala aku lapar. Dia bersihkan piringku setelah aku makan. Dia sajikan minumanku tak kala aku haus. Dia cucikan pakaianku tak kala kotor. Dia bersihkan rumahku tak kala kotor. Dia asuh anakku. Dia bersihkan tempat tidurku tak kala aku telah tidur. Dia siapkan bantalku. Dia layani aku tak kala aku kedinginan. Semuanya itu perbuatan istriku. Dia hamil mengandung, titipan daripada bayi ini dititipkan kepada perutnya. Berat dia mengandung, berat dia melahirkan. Lebih banyak kebaikan dia. Tentu dia rusing pikirannya. Mungkin dalam rusing pikirannya terpaksa dia marah karena bingung pikirannya. Setelah itu dia baik lagi. Bukankah lebih banyak kebaikan istriku daripada kejahatannya? Nah, ini suami yang bijak, tentu dapat berpikir tentang istri. Nah, kemudian si istri juga yang bijak, tentu dapat berpikir tentang suami. Mustahil aku marahi suamiku di hadapan anakku. Mustahil, dia pemimpin. Tentu dia banyak yang pikirkannya, rusing pikirannya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk baginya. Ya Allah, selamatkan suamiku ya Allah. Kuatkan imannya ya Allah. Berikan kesabaran terhadap suamiku ya Allah. Kasihan dia ya Allah, tambahkan rezekinya ya Allah. Nah, ini istri yang bijak. Dia tidak akan marah kepada suaminya karena malu nanti ketahuan bahwa suaminya tidak betul. Ngapain dia kawin dengan suaminya? Kok suami sudah dimarah-marah, ngapain? Dulu juga siapa yang dulu kau kawin dengan dia, sekarang kau marahi dia, kau caci dia. Ini. Jadi kalau istri yang bijak, tentu dia akan berbuat lebih baik. Karena aku takut anakku nanti tidak menghormati suamiku sebagai pemimpin dan tidak menghormati aku sebagai ibunya. Karena terjadi pertengkaran antara ibu, aku suami dengan istri, terjadi pertengkaran. Anak menonton, nanti anakku bunuh diri cara yang tidak baik ini sampai turun-temurun. Maka aku telah mengajarkan yang salah. Berarti bagaimana akan menuju inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat penting. Baru satu masalah cuci mulut, tentang mulut kamu. Bila ini kamu laksanakan, yakinlah kamu dalam rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakit, dalam rumah tangga menjadi rumah tangga yang baik. Baik di jannati, rumahku surga, benar Rasulullah. Karena didikan akhlak dari suami kepada istri, istri kepada anak. Dalam rumah tangga timbul kasih sayang. Anak naik dalam rumah, assalamualaikum. Turun rumah, assalamualaikum. Jumpa ibu, assalamualaikum. Istri jumpa suami, assalamualaikum. Ketuk suami pintu, dilihat suami tidur, dia tidak bangunkan dulu karena takut nanti timbul dosa. Suami juga kasihan tengok istri tidur, kasihan nanti dia capek karena dia capek, kasihan. Jangan, biar aku bikin air sendiri. Ini tidak, bikinkan air saya itu. Ini lapar aku masak. Tidak ada kebijaksanaan. Mulut kamu terjadi sakit hati dan sebagainya. Maka dalam rumah tangga kalau Anda berbuat begini, hukum Allah tegak. Kamu telah menegakkan hukum akhlakul karimah, akhlak yang baik. Suami tidak tinggi suara untuk istri, istri tidak tinggi suara untuk suami. Anak pun akan mencontoh, maka akan muncul benar-benar ala takullahuma ukhtin wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد اللهم صل